Kalau dari gue lihat bagaimana masyarakat Indonesia itu berinteraksi sosial, gue ngelihat kalau banyak orang Indonesia itu suka ikut-ikutan. Kalau dari gue lihat sih ya orang Indonesia itu memang suka ikut-ikutan ya, entah ikut-ikutan tren, ikut-ikutan opini publik, dan ikut-ikutan hal-hal lainnya yang sekiranya itu dilakukan sama banyak orang. Kayak misalnya nih ya kan, ketika ada satu opini tertentu dan sebagian besar itu pada setuju gitu dengan opini tersebut, orang-orang yang lain tuh pada ikutan setuju juga nih, tanpa dipikir-pikir dulu kenapa mereka tuh bisa setuju dengan hal itu. Padahal sebenarnya bisa jadi hal itu tuh bisa kita kritisi lagi gitu. Kenapa itu tuh gak sepenuhnya benar? Cuma karena sebagian besar orang itu setuju dengan opini itu, akhirnya yang lain pada setuju juga tuh dengan opini tersebut. Sedangkan orang yang gak setuju gitu ya dengan opini itu karena mereka tuh minoritas, akhirnya mereka yang dihujat. Dan ini memang kebiasaan dari orang Indonesia yang sering gue lihat ya, dimana ketika sesuatu hal itu tuh mereka cenderung reaktif ketimbang reflektif. Jadi mereka tuh instead mereka pikirin dulu secara rasional atau secara logis, mereka tuh lebih memilih mana yang sekiranya tuh disetujui oleh banyak orang. Dan ini sering banget gitu gue kritisin dari konten-konten gue sebelumnya ya, dimana gue tuh sering banget bilang kalau masyarakat Indonesia itu tuh banyak gitu yang masih memiliki budaya atau mentalitas seperti domba. Domba itu kan gampang banget digiring kan buat masuk kandang. Nah orang Indonesia juga sama nih, ketika satu drama tertentu orang Indonesia tuh gampang banget itu buat digiring kemana arah mereka. Misalnya nih ada dua investor berantem nih ya kan, investor yang A ini misalnya dihujat nih rame-rame gara-gara ada isunya begini-gini, walaupun belum tentu benar nih ya kan. Nah cuma karena banyak orang itu ngehujat si investor ini, yang lain pada ikutan juga nih ngehujat si investor ini. Nah nanti ketika selang beberapa hari ketika ada muncul narasi atau berita baru lagi, update terbarunya gitu ya, tiba-tiba nggak taunya si B ini tuh yang ternyata salah gitu. Nah nanti yang tadinya ngehujat si A ini tuh pada ngilang semua, orang-orang pada ngehujat si B ini. Nah ini adalah kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang sering gue lihat gitu, dimana mereka tuh gampang banget digiring ketika mereka tuh baru ngelihat sesuatu hal yang belum lengkap gitu informasinya. Nah dari sini timbul satu pertanyaan besar, yaitu adalah kenapa sih orang Indonesia tuh suka banget dengan yang namanya ikut-ikutan. Nah makanya video kali ini gue bahas kenapa orang Indonesia suka ikut-ikutan. So disimak sampai habis. Gue setuju banget ya, kalau manusia itu adalah makhluk sosial, dimana kita tuh membutuhkan makhluk lain atau enggak manusia-manusia lain untuk kita tuh bertahan hidup. Cuma masalahnya di Indonesia, kita tuh bablas gitu loh. Masyarakat kita tuh cenderung kolektif, ketimbang mereka tuh individualis. Makanya banyak masyarakat kita tuh yang apa-apa tuh ikut-ikutan. Jadi ketika mereka tuh nggak bisa mengambil keputusan atau nggak bisa mengambil kesimpulan secara independen gitu ya, dan akhirnya mereka tuh mengambil kesimpulan atau keputusan tersebut berdasarkan dari seberapa banyak orang yang ngelakuin hal itu. Makanya ini gue bahas kemarin di video gue ya, dimana gue tuh bilang kalau standar moral di Indonesia tuh kadang situasional. Jadi tergantung gitu dari seberapa banyak orang yang setuju dan juga yang gak setuju. Kalau misalnya banyak orang yang setuju gitu ya daripada yang gak setuju, alhasil orang-orang malah menganggap kalau hal itu benar. Sedangkan orang-orang yang kontra nantinya atau dia tuh menjadi minoritas, ya dia akan dihujat itu, atau bahkan dia itu malah dibilang SDM rendah lah, atau dibilang gak bisa berpikir segala macam gitu. Padahal sebenarnya tuh hak kita gitu ya sebagai manusia untuk kita tuh berpikir secara independen dan juga kita tuh memiliki pandangan kita sendiri gitu. Cuma masalahnya di Indonesia ini tuh ketika lu nggak ikutan di dalam kelompok tersebut, lu justru malah kena gitu loh. Lu malah seakan-akan kayak lu tuh diasingkan dan juga kayak lu tuh yang salah gitu. Padahal bisa jadi belum tentu lu yang salah. Karena baik dari mereka tuh menentukan benar dan salahnya itu tergantung dari seberapa banyak orang yang setuju dengan hal itu. Secara psikologis, orang-orang begini tuh mereka ngerasa aman gitu ketika mereka tuh mengikuti mayoritas kebanyakan orang. Jadi ketika mereka tuh melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian besar orang, mereka tuh ngerasa aman dan mereka tuh ngerasa apa ya, kayak mereka tuh ya bagian dari kelompok itu. Sedangkan kalau misalnya nggak termasuk ke dalam kelompok itu tuh akan ngerasa aneh atau ngerasa terasingkan. Dan ini sebenarnya yang pengen gue kritisi banget itu dari masyarakat Indonesia. Gue sering banget ya ngelihat konten-konten di media sosial tuh, ketika lu tahu kan konten-konten yang teks-teks doang gitu, yang pokoknya latar belakangnya tuh random lah, terus pakai musik-musik galau gitu misalnya, terus sama pakai teks-teks doang tuh yang kata-katanya tuh kita juga nggak tahu itu dibikin sama siapa gitu. Tapi ketika kita lihat kolom komentarnya itu banyak banget orang-orang yang setuju dengan opini tersebut yang padahal itu tuh belum tentu benar gitu loh. Nah cuma karena banyak orang yang setuju dengan perkataan itu, akhirnya yang lain pada setuju juga dengan perkataan itu. Atau kalau misalnya nih ya kan kita lagi digiring dengan suatu narasi tertentu gitu, atau enggak kayak ya tahu sendiri lah, ini udah jadi rahasia umum gitu kalau media itu kan suka giring opini gitu kan, atau enggak untuk ngalihin isu gitu. Masyarakat Indonesia tuh kayak gampang banget tuh buat teralihkan gara-gara mereka tuh ikut-ikutan dengan yang lainnya. Padahal bisa jadi sebenarnya ada masalah lain di luar sana yang lebih besar, tapi mereka tuh gak perhatiin ke sana gara-gara mereka tuh ya ikutin apa yang orang banyak ikutin aja gitu. Kalau dari gue lihat ya, orang-orang kayak gitu tuh mereka tuh menganut budaya kolektif ketimbang mereka tuh individualis. Ya gak ada yang salah juga sebenarnya untuk kayak kita tuh bersosialisasi dengan orang lain, atau enggak kayak karena kita gak mungkin ya buat kita tuh individual terus gitu. Gimana pun kita butuh orang lain juga. Cuma masalahnya ketika kita mengambil keputusan atau kita mengambil kesimpulan gitu ya, kita tuh gak bisa mengandalkan pandangan orang lain gitu loh buat kita ngambil keputusan tersebut.
Karena itulah pentingnya buat kita tuh berpikir secara kritis, supaya kita tuh juga punya pandangan kita sendiri juga nih terhadap apa yang kita lihat. Gue sering banget ngajarin ya di instastory gue gitu. Gue selalu bilang kalau misalnya ada sesuatu hal itu yang sekiranya tuh belum dibuktikan benar atau salahnya lah gitu. Kita tuh biasa untuk skeptis. Ingat, skeptis itu bukan berarti kita percaya atau nggak percaya ya. Skeptis itu ketika itu nggak bisa dibuktikan benar atau salahnya, kita tuh nggak dulu ngambil kesimpulan. Nah, cara konkretnya adalah, gue ngasih analogi kayak gini. Misal dalam satu ruangan itu ada 100 orang, ya, dan dari 100 orang tersebut salah satunya itu adalah lu. Nah, dari 99 orang yang selain lu, itu tuh mereka nganggap kalau A itu salah gitu. Tapi lu nih, misalnya nih, lu sendiri gitu, berarti kan sisa lu sendiri nih yang ngambil kesimpulan apakah A itu salah atau enggak gitu. Nah, dengan 99 orang yang bilang A itu salah, lu tuh jangan ikut-ikutan bilang salah karena mereka bilang salah juga gitu loh. Tapi coba lu pikir lagi, bener gak sih si A ini salah, dan kira-kira kenapa sih kok orang-orang pada bilang si A ini salah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang harus lu tanyain lagi gitu loh. Karena orang tuh baik yang mengambil kesimpulan berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh banyak orang aja. Dan dari situlah kadang tuh muncul asumsi yang dibenarkan. Sebenarnya kan asumsi itu datang ketika kita tuh kekurangan informasi sebelum kita tuh mengambil kesimpulan. Makanya manusia itu bisa berasumsi. Nah, sebenarnya gak ada salah juga dengan asumsi, karena ya bisa jadi itu adalah pandangan sementara kita gitu. Tapi bukan berarti itu dijadikan patokan atau rujukan kebenaran kita. Intinya sih sebelum itu belum bisa dibuktikan benar atau salahnya, ya lu jangan mengambil kesimpulan dulu gitu loh. Biasanya untuk skeptis gitu, dengan hal-hal lain yang lu lihat di luar sana, karena gak semua hal itu tuh sesimpel dari penglihatan lu doang. Dan masalahnya nih ya, orang Indonesia tuh kadang ketika kita tuh berpikir beda gitu daripada yang lain, atau nggak kayak kita tuh punya cara pandang yang berbeda daripada yang lainnya, justru kita tuh yang dianggap aneh gitu loh. Nah, pertanyaannya kan definisi aneh lu tuh apa gitu? Masa iya cuma karena lu berbeda dari yang lain, lu disebut dengan aneh gitu? Yang mana aneh di sini tuh konotasinya pasti negatif. Dan ini adalah satu budaya juga gitu, dimana yang sering gue lihat, gue gak tahu ya lu pada ngerasain juga atau enggak gitu. Dimana ketika ada orang yang mencoba untuk kritis atau nggak mencoba untuk beropini atau punya pandangan sendiri gitu ya, mereka tuh selalu dianggap orang yang so pinter lah ya kan, atau nggak dibilang kayak so tau lu ngerti apa gitu dan segala macam lainnya. Sebenarnya itu ada kesan berpikir ad hominem ya, dimana kayak mereka tuh lebih ke menyerang personalnya ketimbang argumentasi yang dikeluarin dari si orang itu. Nah, ini banyak terjadi gitu di masyarakat kita, dimana ketika kita tuh mengkritisi situasi tertentu atau nggak mengkritisi opini tertentu gitu misalnya, orang tuh ketika gak setuju dengan pendapat kita gitu ya, yang mana mereka juga didukung dengan masa mereka yang banyak untuk gak setuju itu, kita tuh malah diserang diri kitanya, personal diri kitanya, dibilang so pinter gitu kan, yang tadi gue bilang gitu, atau nggak dibilang kayak ya lu nggak ngerti apa-apa, lu cuma bisa bacot doang gitu misalnya. Nah, karena budaya inilah yang kadang tuh bikin masyarakat Indonesia mungkin banyak dari mereka tuh ada yang sadar gitu dengan budaya ini ya, kalau ini tuh salah ya kan. Kayak kita tuh nggak boleh berpikir kritis itu dengan so pinter misalnya, ya itu salah sebenarnya. Cuman banyak dari mereka tuh nggak berani ngomong itu gara-gara mereka berpikir ya mereka kalah masa. Sedangkan orang-orang yang gak setuju dengan diri dia itu ada banyak di luar sana. Akhirnya ya mereka tuh ikutin arus yang udah ada aja gitu. Dimana daripada mereka tuh ngelawan arus, ya lebih baik mereka tuh ngikutin arusnya aja. Nah, ini nih yang kadang tuh suka menghentikan inovasi dan juga menghentikan cara berpikir baru di masyarakat gitu. Dimana ketika ada orang yang mencoba untuk berpikir atau nggak mengeluarkan pendapat dia gitu, dan kebetulan memang bertentangan dengan budaya lama, akhirnya gak setuju lah tuh hal itu. Masalahnya kan kalau orang yang punya mental gitu ya, ya dia setuju dengan pendapat dia kan. Misalnya nih, kayak gue ngomong ya kan, wah kalau si A itu tuh begini-gini menurut gue ya kan. Terus ada orang yang gak setuju dengan gue. Nah, kalau misalnya gue punya mentalnya mah, ya gue bakal debatin lagi ya kan. Gue bakal keluarin argumentasi gue lagi. Cuman masalahnya, kalau misalnya ada orang yang gak punya mentalnya lah gitu, ya dia akan down duluan, padahal bisa jadi idenya dia tuh benar gitu loh. Cuman karena dia tuh udah diserang duluan seperti itu, ya akhirnya mereka tuh ngedown. Karena mentalitas setiap orang itu kan beda-beda ya kan. Nah, ironisnya, masalah-masalah kayak gitu justru banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dimana pendidikan kita tuh dari dulu selalu ngajarin kita untuk apa-apa tuh patuh. Atau nggak kayak kita tuh hanya mendengarkan guru yang memberikan informasi. Sedangkan ketika kita mengkritisi hal itu, kita dibilang gak sopan lah segala macam gitu. Ini pengalaman gue pribadi gitu ya. Ya mungkin ini gak terjadi di semuanya gitu. Tapi dari pengalaman gue pribadi, ya seperti itu gitu. Gue pernah dulu waktu gue SMA, itu mengkritisi satu guru, dimana guru tuh bilang, intinya dia bilang kayak gini, ini kok si A, dia kan cowok ya, tapi kok kenapa dia tuh lebih rajin gitu. Nah, di situ gue harus membantah ya kan, ya rajin itu kan gak ngaruh dengan gender gitu. Nah, dari situ dia malah ngambek, padahal apa yang gue omongin gak salah dong. Maksud gue tuh gue gak suka gitu ketika ada guru ya, tenaga pengajar, tapi dia tuh over generalisasi terhadap gender tertentu dan mengaitkan itu dengan rajin atau enggaknya seseorang. Ditambah lagi ketika gue berargumen seperti itu, balasan dia tuh bukan dibalas dengan argumen lagi gitu, tapi dia ngancem mau gue ngajar sampai dia tuh ngambek gitu loh. Itu kalau misalnya bukan karena teman-teman gue masih pengen diajar sama mereka gitu ya, karena mau lulus waktu itu gue nggak mau gitu minta maaf sampai turun buat gue minta maaf ke ruang guru gitu ke dia, karena gue ngerasa nggak salah gitu dengan apa yang gue omongin. Nah, masalahnya sistem pendidikan gitu tuh masih ngajarin hal seperti itu, dimana kayak apa-apa tuh guru tuh selalu benar gitu loh. Guru tuh selalu merasa benar dan apa yang diomongin guru itu tuh pasti benar. Padahal sebenarnya kan ya pendidikan juga menuntut kita untuk berpikir secara kritis dong harusnya.
Tapi kenapa ketika ada murid yang mencoba untuk mengkritisi hal yang bisa salah atau bisa diperdebatkan gitu ya kan, tapi kenapa nggak dibahas dengan argumen lagi gitu? Kenapa dibahas dengan ngambek seperti itu? Dan nyatanya banyak loh guru-guru di luar sana gitu, ya mereka itu ketika dikritisi hal seperti itu ya sama gitu, mereka akhirnya ngambek dan juga ngancem buat mogok ngajar. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini tuh udah diajarin dari kita tuh sejak kecil gitu, dari budaya kita juga ya kan, mungkin di keluarga juga gitu, atau terus juga di pendidikan ya kan. Dan itu akhirnya tumbuh sampai kita dewasa dan ya akhirnya kita tuh kehilangan independensi dalam berpikir. Sebenarnya cukup ironis ya, di mana ketika kita ngelihat Indonesia dengan jumlah populasi yang besar, tapi cara berpikirnya itu tuh masih ikut-ikutan, alias ya independensi dalam berpikirnya itu masih sempit gitu loh. Di mana masih banyak gitu orang-orang yang gampang kemakan hoax, terus juga gampang kegiring dengan narasi tertentu, kegiring dengan berantemnya influencer tertentu gitu. Yang mana sebenarnya itu tuh gak ada gunanya buat hidup mereka. Cuman karena banyak orang itu ngikutin hal itu, yang lain pada ikut-ikutan juga buat ngikutin hal itu. Dan menurut gue ini sih harus dibenerin gitu dari cara berpikir masyarakat Indonesia. Coba deh untuk lebih bisa lagi gitu mandiri dan juga lu punya pandangan sendiri. Lu belajar lah gitu untuk lu mandiri ya kan, untuk lu bisa memiliki pandangan sendiri terhadap hal tertentu walaupun banyak orang itu mengeluarkan opini mereka. Maksud gue tuh bukan berarti pandangan orang lain itu tuh mempengaruhi cara lu memandang sesuatu hal. Coba lu pikirin lagi dengan diri lu sendiri, pandangan lu tuh seperti apa. Mungkin pandangan orang lain atau opini orang itu bisa jadi referensi diri lu gitu. Tapi coba untuk lu tuh berpikir secara mandiri lagi. Jangan mengambil kesimpulan tuh dari kesimpulan orang lain. Karena sebenarnya terserah mau percaya atau enggak, rakyat yang berbahaya itu adalah rakyat yang ketika mereka tuh udah berpikir secara kritis. Gimana nih pendapat tuh soal kenapa orang Indonesia tuh baik yang suka ikut-ikutan? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.